Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, belajar geografi asyik dan menyenangkan bersama Ibu Rahmi Fitri SPD. Oke, ya, ini adalah pertemuan pertama kita, dan sebelumnya Anda sudah melihat video perkenalan dengan Ibu. Oke, pada hari ini sebelum kita masuk pembelajaran, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, topik kita hari ini adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelumnya ada ayat Al-Quran yang menyatakan pada surat Al-Jasiyah ayat 12, di mana artinya Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Di sini kita mendapat ibroh bahwa Allah menundukkan lautan untuk kita agar kita dapat mencari karunia-karunia yang banyak terkandung di dalam lautan, dan ini menjadi landasan dalam materi poros maritim. Oke, untuk kompetensi dasar hari ini itu pada 3.1 memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian 4.1 menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan atau grafik. Di pertemuan pertama ini kita akan pelajari letak Indonesia, luas Indonesia, dan batas Indonesia. Yang pertama, letak Indonesia. Nah, kita akan bahas 3 letak ya, letak astronomis, geografis, dan geologis. Yang pertama, letak astronomis itu letak berdasarkan posisi lintang dan bujur suatu wilayah. Di Indonesia, kita terletak pada 6 derajat TOU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat bujur timur. Nah, pengaruh letak astronomis Indonesia ini yang pertama, pembagian waktu di wilayah Indonesia, sehingga Indonesia terdiri dari 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat WIB, waktu Indonesia bagian tengah WITA, dan waktu Indonesia bagian timur WIT. Dan juga letak astronomis menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Kemudian letak geografis itu letak berdasarkan posisi suatu wilayah di permukaan bumi. Nah, itu letak geografis. Dan Indonesia letak geografisnya berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu ada benua Asia sebelah utara dan benua Australia sebelah selatan. Kemudian ada samudra Pasifik dan samudra Hindia. Lalu letak geologis yaitu letak berdasarkan susunan batuan yang terkandung di suatu wilayah. Di sini Indonesia terletak antara pertemuan 2 lempeng benua, yaitu ada lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, serta 1 lempeng samudra, yaitu lempeng samudra Pasifik. Nah, di letak geologis ini juga kita tahu dengan ring of fire, yaitu cincin api. Berarti kita dilewati oleh pegunungan Sirkummuda ya, yang sebelumnya juga sudah dipelajari di kelas 10. Dan letak geologis ini menyebabkan juga banyak Indonesia mengandung tersebar gunung api ya. Lanjut. Nah, ini luas wilayah Indonesia. Nah, luas wilayah Indonesia itu lebih luas perairannya daripada daratannya. Dapat saja kita lihat pada peta ini. Nah, dalam peta ini sebenarnya itu 1/3 dari luas Indonesia secara keseluruhan itu adalah daratan, dan 2/3-nya adalah perairan. Dan untuk data BPS tahun 2015, luas daratan kita 1.913.578 km persegi. Wow, luas sekali ya. Dan 2/3 luas Indonesia lagi itu adalah perairan. Nah, kemudian batas wilayah Indonesia. Sebelah utara itu kita berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Samudra Pasifik. Sebelah timur ada Papua Nugini, sebelah selatan ada Timor Leste, Australia, Samudra Hindia, dan sebelah barat ada Samudra Hindia. Kemudian batas laut Indonesia. Nah, batas laut Indonesia ini berdasar sesuai dengan UNCLOS 1982, itu ada lautan teritorial untuk atau wilayah itu 12 mil ke laut,
Ya, 12 mil ini jaraknya ya. Kedalaman penuh dan negara pantai. Kemudian juga ada ZEE, zona ekonomi eksklusif, yaitu 200 mil. Itu 350 dengan landasan benua, kalau ada landasan benua ya. Kemudian hak eksklusif ekonomi negara pantai, tidak ada hak politis. Jadi pada zona ZEE ini Indonesia boleh melakukan eksploitasi atau menangkap ikan serta melakukan ekonomi lainnya, tapi sesuai juga dengan izin dari pemerintah. Kemudian ada landas kontinen, itu landas kontinen ini terdiri dari ada lereng kontinen, tanjakan kontinen sampai dasar laut ke samudra dalam. Jadi sepanjang ini itu tadi adalah sepanjang ini ya landas kontinen. Kemudian ada lautan lepas. Lautan lepas ini eksploitasi yang diatur oleh Badan Otoritas Indonesia. Berarti luar dari ini merupakan batas laut dari lautan lepas Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah peta perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga. Nah, di sini ada beberapa perbatasan laut kita, yaitu dengan Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Oke, untuk pengayaan silahkan kembangkan materi ini oleh Ananda dengan searching di internet dan buatlah catatan untuk materi ini, karena materi ini cukup banyak mesti dikembangkan, kayak pengertiannya tadi belum ada, cuman ibu sebutkan, boleh dicatat ya. Dan untuk catatannya akan diperiksa pada pertemuan selanjutnya, jadi cukup panjang ya untuk tugasnya. Dan untuk hari ini silahkan Anda kerjakan kuis yang ibu kasih, nanti linknya ibu share di grup WhatsApp. Dan insya Allah akan ada hadiah yang menunggu untuk nilai kuis yang tertinggi dan yang paling cepat mengerjakan. Oke, terakhir ada quote buat Ananda. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi jangan menjadi orang bodoh, jadilah orang yang pintar. Be smart ya Ananda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sampai di sini. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya tentang kondisi wilayah. Dan silahkan Anda lengkapi catatannya dan kerjakan kuis untuk hari ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.